Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Biqadril qadi tuktasabul ma'ali paman tolaba ula sahrul layali. Sebagaimana beratnya, sebagaimana susahnya usaha yang kita lakukan, begitu juga balasan yang kita terima. Itu kita baca dalam kitab Ta'limut Ta'lim. Udah sering banget ini saya bilang, sehari ini aja entah ada 3 kali saya ngomong. Itu saya sependapat dengan abang kita, saudara kita ini Ashabul Kahfi. Beliau bilang ya itu memang tergantung, yang namanya ijabah itu tergantung Allah, bukan tergantung kita. Tapi kita cuman bisa istiqomah, kita berusaha, kita jaga makanan kita jaga hubungan baik dengan saudara, kerabat, tetangga. Itu yang paling penting kan, begitu ya. Ada orang sama tetangganya baik banget dah. Ada orang yang begitu dia pindah rumah kita kehilangan. Ada yang kayak begitu. Ada orang yang pernah saya itu suatu saat tinggal di suatu tempat, dibilang sama Pak RT begini, "Oh Pak, kalau Bapak masih tinggal, orang itu masih hidup, Bapak tinggal di sini, mungkin Bapak juga diganggu juga sama dia." Karena dia merasa orang situ, lalu apa aja orang pendatang diganggu sama dia. Itu apa ceritanya sekarang? Waktu itu saya ke tempat beliau itu, ke tempat Pak RT, beliau cerita, ya orangnya udah nggak ada Pak, udah meninggal. Kenapa emangnya? Ya mungkin kebanyakan disumpahin orang kali, mah jahat banget sama orang. Apa aja orang diganggu sama dia. Apa aja punya orang diambil sama dia. Dia diambil aja sama orang di depan orangnya, kalau bisa diambil sama dia. Dia merasa orang situ, merasa yang punya kampung. Kalau di sini mah merasa asolok, akhirnya apa? Akhirnya Allah balas, sudah nggak ada lagi sekarang Pak. Ya nggak tahu, namanya ajal di tangan orang. Di tangan orang, di tangan Allah. Ajal di tangan Allah, maaf astagfirullahaladzim. Ajal di tangan Allah, bukan jodoh di tangan Ansip. Ajal di tangan Allah. Jadi emang udah nggak ada orangnya. Ya mungkin karena banyak banget orang yang nyumpahin. Makanya kita jaga hubungan baik kita dengan saudara, dengan kerabat, dengan orang tua, dengan dengan sanak saudara, terutama dengan tetangga. Ada yang orang bilang soleh soleh bermasyarakat tapi tidak soleh dengan keluarga. Sama masyarakat baik banget, sama anak, sama istri pelitnya naujubillah, kudu berantem dulu meminta duit. Ada yang sama istri baik, sama Allah bagus, sama tetangga jahatnya naujubillah, pelitnya setengah mampus 17 setan. Ada yang kayak gitu, itu namanya soleh keluarga. Ada yang sama tetangga baik, sama anak baik, sama keluarga, sama istri baik banget, mudah banget, tapi kagak sembayang. Ada yang kayak begitu, hubungan dengan Allah nggak baik. Makanya begini, kalau hubungan dengan Allah baik, kita rajin berselawat, insya Allah Allah menuntun kita menjadi baik hubungan sama tetangga, baik hubungan sama kerabat, baik hubungan sama keluarga, baik hubungan sama semua orang. Dulu saya ada suatu pengalaman, ibu ini bapaknya polisi, jadi tinggal di asrama. Ketika itu udah menjelang tua, udah pensiun, beliau pindah ke Depok. Saya bilang, "Mak, mau kemana?" "Ini mau nganterin ibu asrama." Aduh, orang baik pindah lagi, dia bilang. Kehilangan dah tuh, dia pindahnya kemana? Ya ke Depok, entah ke ya daerah Depok itu. Waktu itu tahun-tahun 90-an. Jauh kalau dari tempat saya mah. Kata mak saya, apa? "Kehilangan amat gua sama ibu asrama ini. Orangnya baik banget. Ya habis bapak udah pensiun, udah harus pindah, nggak boleh di sini. Bagaimana lagi? Ya udahlah harus pindah." Ya akhirnya nganterin pulang sampai malam itu. Dibilang di sana ikut bantuin nurunin ini, nurunin itu. Bukan mas saya doang, orang lain juga pada nganterin. Yang nganterin aja sampai 3 bis. Bayangin coba tuh, yang nganterin orang pindah kayak mau pergi haji. Karena apa? Karena baik sama tetangga, baik sama saudara, baik sama kerabat-kerabat. Kadang-kadang waktu itu mah, "Anak lu berapa orang?" "Ya ibu udah dibilangin anak 4. Ini susu ransum di bapak kemarin banyak lebihnya nih buat anak lu." Dia bilang burung puyuh, randang padang. Beliau itu kan orang Sumatera Barat, apa aja dikasih. Bukan nama saya aja, saya masuk kecil-kecil, "Mak, ini dari mana?" "Ibu asrama ngasih." Orang baik banget begitu, dia pindah lagi. Ya udahlah, kayu kita anterin. Jangan sampai nggak dianterin, nggak enak, kehilangan banget. Nah, orang baik. Tapi ada orang dia mampus, orang jahat banget teman tetangga. Ada nggak? Orang Betawi kadang begitu tuh, dajal banget tuh orang. Kagak kapan umurnya habis tuh, kapan dia mati. Orang sampai kadang bilang kayak gitu. Coba kalau kebanyakan yang doain bisa bahaya. Nah itulah, kayaknya namanya kecepatan ijabah itu hak mutlak milik Allah. Ada yang cepet banget, ada yang lama banget. Yang lama jangan dibilang gak dijabah juga. Tiba-tiba ketika kita udah nggak ada lah, perasaan gue nggak pernah pergi haji, kok tiba-tiba ada pahala haji ini sama gue. Datang dari mana? Bukan satu lagi, banyak. Itu dari orang-orang yang pernah ngejolimin kita, lalu kita dikasih apa kita pahalanya. Loh, kok baca Quran banyak banget ini, kok dari mana? Saya nggak pernah, jarang baca Quran, cuma malam Jumat doang baca Yasin. Kok ada pahala ini banyak banget, dari mana? Ya itu dari orang-orang yang rajin baca Quran tapi juga jahat sama saudara, jahat sama tetangga. Lah kita yang kebagian, emang ada yang begitu, ada itu.
Mudah-mudahan itu yang namanya ijabah kita kita pahami, itu hak mutlak prerogatif Allah, kita cuma istiqomah ngambil usaha. Ini kata Bapak Ashabul Kahfi ini ya 7 sampai 10 tahun. Bisa jadi itu baru terasa. Ya benar emang. Kalau saya sih hari itu yang kecil-kecil ijabahnya mungkin jadi cepet. Waktu itu pengen bayar sesuatu, ya Allah tolongin. Ya mungkin karena itu Allah mengatakan ya mesti dikasih. Ya mungkin juga karena cepet. Ada yang juga memang lama. Ada yang juga memang lama, itu semuanya prerogatif Allah. Namanya doa diijabah itu kadang-kadang Allah pengen dengar doa kita juga. Kan ada tuh kisah yang saya ceritakan di bawah, boleh ditengok di scroll. Laila Majnun judulnya. Kalau doa tidak diijabah, apa hubungannya dengan belum diijabah, apa hubungannya dengan Laila Majnun? Nah, itu kecintaan yang luar biasa. Coba aja lihat dulu, nanti disitu dicari-cari, ada di belakang. Insya Allah dapat, karena nggak saya hapus. Itu namanya apa namanya doa diijabahnya nggak bisa. Saya udah baca banyak banget, kok nggak diijabah? Bagaimana sih? Ya memang seperti itu, apalagi saya. Ya Allah, kita udah susah banget, kenapa orang lain dulu yang dikasih? Bukan Allah salah alamat kali mah, bukan itu. Mungkin ada yang Allah mau kasih sama kita, cuman belum sekarang. Dulu saya waktu masih kuliah itu terasa banget itu, apa namanya, kiriman udah nggak ada, cuma ngandelin beasiswa sama ngandelin surat Al-Waqiah. Tapi alhamdulillah itu yang mungkin karena hajatnya kecil-kecil untuk pengen dapat, bahkan bisa terasa itu, ya Allah kayaknya tinggal berapa hari lagi nih, oh tinggal berapa hari lagi, oh tinggal besok, hari ini. Alhamdulillah memang memang ada itu pada hari itu. Tuh jangan lupa juga tuh dibanyakin membaca surat Al-Waqiah. Ada banyak kisah surat Al-Waqiah di bawah, nanti ditengok aja. Namanya ijabah jangan pada berantem lagi, jangan pada berebut lagi, jangan pada ngomel lagi. Yang nama ijabah bukan bukan kehendak kita, tapi kehendak Allah. Memang ada yang cepet, memang ada yang lambat. Nabi Zakaria berdoa, ini rok susaiba, rambut saya sampai putih begini ya Allah, dari hitam sampai putih, pengen berdoa, pengen punya anak. Lama nggak dikasih-kasih. Begitu dikasih anaknya langsung nabi. Itu Nabi Yahya. Nah itulah. Kemudian lagi ada banyak yang berdoa. Ada yang berdoa, ada yang susah banget belum dikabul-kabul, ada yang udah dikabul cepet, ada yang sekali berdoa antara aja udah dapet sore, ada juga. Makanya kan, apa ya Rasulullah, apa wahai Nabi, saya lupa nabinya Nabi Khidir kalau nggak salah, bertanya kepada salah seorang nabi, saya lupa beliau namanya, apa yang menyebabkan apa yang menyebabkan kisah terhapus dari daftar sial, yang saya nggak tahu katanya ketika bertanya pada Rasulullah. Nabi Khidir dengan Rasulullah kan jauh bang jaraknya. Itu saya pernah berkata begitu, Nabi Khidir nggak pernah ketemu Rasulullah kata saya. Itu waktu itu saya belum banyak baca kitab. Ketika saya baca, wah bener ada rupanya dialog Rasulullah dengan Nabi Khidir. Memang ada itu. Jadi waktu itu beliau bertanya, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kita selamat dari daftar sial? Doa susah diijabah, dagang bangkrut mulu, dagang kagak laku-laku, dijahatin tetangga, dijahatin saudara, diiriin, didengkiin. Itu kan bagian sial juga tuh. Apa itu supaya hapus dari daftar sial? Yaitu dengan banyak-banyaklah membaca sholawat kepadaku. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang saya terasa jenuh juga. Ya Allah, baca sholawat ini. Tambah lagi, banyakin lagi. Pokoknya tambah terus. Bagaimana terserah Allah aja lah, yang penting kita baca terus. Soal macam-macam kita baca sholawat ini, sholawat itu. Sholawat munjiat, sholawat tadrik nih, sholawat sajud turun nukun, sholawat apalagi macam-macam sholawat itu kita baca. Yang kita tahu aja udah banyak, apalagi yang kita belum tahu. Ada 12 sampai 14 ribu sigot sholawat itu yang disebut dalam kitab yang dikarang oleh Syekh An-Najili. Karena itu jangan diributin lagi ijabah sholawat. Emang ada orang yang ijabah cepet, ada yang lambat. Ya bukan ujug-ujug langsung turun, bukan begitu. Ada perantaranya. Saya pernah ngerasain itu. Ya Allah, kenapa saya ditaruh di tempat seperti ini? Udah kampung banget, udah rumah bilik, udah ya Allah lantainya tanah, kok begini? Ya Allah, saya udah pernah begitu. Waktu itu anak masih kecil-kecil. Ternyata saya kagak tahu berapa bulan kemudian di situ paling banyak rezeki. Saya kagak tahu itu. Makanya kan apa yang dikasih sama Allah ya kita terima. Kadang-kadang kita doa, ya Allah semoga hari ini saya dapat rezeki. Ternyata cuma mie doang. Ya alhamdulillah, emang itu udah rezeki kita. Itu udah rezeki kita, emang begitu. Yang penting kita usahanya terus. Benar kata Bapak Ashabul Kahfi ini, kita istiqomah. Istiqomah bang, perut juga udah lapar. Ya memang begitu, saya juga begitu. Makanya kita usaha terus. Ada kesempatan usaha kita ambil. Yang penting jangan riba, yang penting jangan korupsi, yang penting jangan nyolong, jangan nipu kawan, jangan makan kawan. Insya Allah nanti mudah-mudahan Allah bukakan rezeki yang lebih berkah dari itu semua.
Begitu kan udah saya bilang tuh, begitu pengalaman pengalaman pahit nih, ketika kita kesusahan, kita disuruh orang kita nggak mau ah. Tapi kalau kita ceritain jadi manis. Ya dulu emang dulu saya pernah ngerasain itu tuh saya susah banget. Alhamdulillah saya amalin sholawat, alhamdulillah saya berdoa kepada Allah. Ada itu memang orang yang waktu itu kan dia memang dari masih kecilnya, waktu kawan SMA-nya itu memang udah ketahuan orang tajir, memang orang tuanya juga apa namanya pejabat pemerintah dan punya usaha. Ketika orang tuanya meninggal, usahanya bangkrut, dia menjadi terlunta-lunta. Yang biasanya nggak terlalu percaya dengan yang namanya doa, nggak tahu percaya apalagi dengan sholawat, dia datang tolongin saya, beri saya ijazah. Ijazah apa? Ijazah bukan banyak, bukan itu maksud saya, beri saya amalan doa-doa supaya saya bisa ini kontrakan udah belum bayar udah berbulan-bulan, ini yang punya rumah udah datang mulu, perut juga lapar, anak udah pada kelaparan. Dia bilang baca ini apa itu sholawat nariyah, disuruh baca. Berapa kali buatnya? Baca aja kalau bisa 4.444 kali. Udah berapa bulan dia datang, alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih apa? Saya udah dapat pekerjaan. Gara-gara ibu yang nagih kontrakan tuh datang, saya bilang saya nggak sanggup bayar. Lalu karena nggak punya pekerjaan, lalu ibu itu ngoneki saudaranya yang ngangkut, kalau nggak salah ngangkutin telur dari Surabaya ke Jakarta. Itu pernah ada ceritanya. Alhamdulillah, dengan begitu dia punya usaha, dia punya pekerjaan, alhamdulillah hidupnya menjadi makmur. Sama juga yang datang sahabat Rasulullah kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan keadaanmu saat ini lebih baik daripada keadaanmu ketika engkau punya. Dia nggak percaya, ya Rasulullah bagaimana mau baik, orang saya aja makan aja susah. Ya Rasulullah mau sembayang aja baju berebut sama bini, bagaimana mau baik? Orang Rasulullah bilang baik, dia bilang kagak. Ya udah doain ya Rasulullah sekali. Besok dia ketemu Rasulullah lagi, ya Allah ya Rasulullah doainlah saya biar berpunya. Akhirnya Rasulullah akan dikasih kambingnya berkembang biak sampai ratusan, puluhan, ratusan, bahkan ribuan, sampai selembah, 2 lembah. Orangnya nggak sanggup, nggak sempat lagi sembahyang jamaah bersama Rasulullah. Mana Salabah? Nggak ada ya Rasulullah, sibuk ngurusin kambingnya. Nah itulah akhirnya yang dulu lebih baik. Karena apa? Kita lebih sedikit urusan, dekat kepada Allah, dekat kepada Rasulullah, banyak baca selawat. Begitu kita udah punya, kita udah johor kerepotan, si asar lagi rapat, maghrib di jalanan, isya ketiduran, subuh kesiangan. Gara-gara apa? Repot ngurusin harta kita. Mudah-mudahan jangan sampai begitu. Sebaik-baik harta adalah dipegang sama orang yang soleh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kecepatan ijabah doa, jangan saling mencela satu sama lain. Nggak cakep itu yang kayak gitu kan. Kita doain aja yang belum terijabah, mudah-mudahan terijabah. Yang masih dalam perjalanan, mudah-mudahan Allahumma duha doaika, ya kan. Apabila ya Allah rezeki ada di langit, tolong turunin ke toko saya. Sembahyang duha. Apabila rezeki ada di bumi, tolong keluarin ya Allah, datengin ke toko saya. Apabila di mana-mana rezeki berbentuk duit, ya Allah tolong masukin ke rekening saya. Kan begitu mintanya sama Allah, bacain salawat yang banyak. Sama-sama, saya juga sama begitu. Kita doain, sana berdoa sini berdoa. Kaum muslimin itu sama-sama saling mendoakan. Apabila satu sakit, semua akan merasakan sakit. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita kaum muslimin saling berdoa. Yang pengen apa-apa, yang punya hajat apa-apa, mohon kepada Allah, baca salawat, kita doain sama-sama. Barakallahu fikum. Minta maaf kalau ada kata-kata sale-sale kate, orang Betawi bilang kata-kata yang kurang enak didengar, bukan kesengajaan, tapi memang narasi yang menggiring ke arah situ. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.